Ya, halo everyone. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai perhitungan pH pengenceran dan perhitungan pH campuran. Nah, materi tersebut masih dalam materi larutan asam basa yang merupakan materi kimia kelas 11 semester 2. Tonton videonya sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan bisa secara utuh ya. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk materi teori asam basa, perhitungan pH asam basa, dan perhitungan pH netralisasi serta literasi ini sudah dibuatkan videonya. Silakan bisa cek di deskripsi box ya. Nah, pada video ini akan dijelaskan mengenai perhitungan pH pengenceran dan perhitungan pH campuran. Oke. Nah, perhitungan pH pengenceran ya. Nah, pengenceran ya yang dimaksud dengan pengenceran di sini adalah larutan yang bersifat pekat diubah menjadi larutan yang lebih encer ya. Jadi contohnya suatu larutan NaOH memiliki konsentrasi 5M diubah menjadi berkonsentrasi 0,1 M. Nah, jadi ini lebih encer. Nah, biasanya dalam pembahasan pengenceran di sini diminta untuk menghitung dari konsentrasi larutan yang sudah diencerkan. Kemudian diminta untuk menghitung pH-nya. Ya. Bisa kita gunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 gitu ya. M1 V1 ini merupakan molaritas dan volume dari larutan yang pekat. M2 V2 adalah molaritas dan volume dari larutan yang sudah diencerkan. Biar paham, langsung kita masuk ke contoh. Nah, contohnya di sini adalah larutan HCl sebanyak 5 mili berkonsentrasi 1 M diencerkan menjadi 50 mili. Hitung berapa pH-nya. Nah, gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan M1-nya ya, yaitu berapa? 1M. Nah, ini ya, 1M. Nah, 1M. Ya. V1-nya atau volume dari larutan pekatnya adalah 5 mili. Nah, kemudian diencerkan menjadi menjadi berapa mili? V2-nya adalah 50 mili. Nah, 50 mili. Nah, VM2-nya berapa? Nah, ini kan kita tidak tahu ya, sehingga kita harus menghitung terlebih dahulu dari M2-nya atau molaritas dari larutan yang diencerkan. Nah, untuk menghitung dari molaritas yang sudah diencerkan, kita gunakan rumus yang di atas itu ya, M1 sama dengan M1V1 sama dengan M2 kali V2. Tinggal kita masukkan M1-nya adalah 1, V1-nya adalah 5, sama dengan M2-nya yang kita cari, V2-nya adalah 550. Sehingga 1 kali 55 sama dengan ya, M2 dikali 50. Nah, ya. Nah, sehingga M2 sama dengan ya 5 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,1 atau saya tuliskan 10 pangkat min 1 M. Nah, begini ya. Lalu kita menghitung pH-nya. Nah, untuk menghitung pH kita harus tahu dulu ya larutan tersebut termasuk dalam larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah atau basa lemah. Ternyata larutannya adalah HCl. Maka kita tahu HCl itu merupakan asam kuat. Nah, di mana asam kuat akan terionisasi secara sempurna. Sehingga kita tuliskan reaksi ionisasinya di sini ya. HCl menjadi H+ dan juga Cl-. Nah, konsentrasi dari HCl yang sudah diencerkan berapa tadi? 10 pangkat min 1 M. Maka konsentrasi dari H+ di sini juga 10 pangkat min 1 M. Kenapa? Karena koefisien dari H+ juga 1. Ya. Nah, kemudian konsentrasi dari Cl- juga 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1 M. Nah, atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus H+ sama dengan ya X dikali MA. Nah, X itu adalah jumlah dari H+. Berapa jumlah dari H+-nya? 1. Nah, MA. MA-nya adalah 0,1. Sebentar, ini saya hapus ya ini ya. Rada mengganggu. Nah, ya. Nah, jadi 1 dikali berapa tadi? 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 1 M. Nah, ya, baru bisa kita menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, ya. Konsentrasi H+. Berapa konsentrasi H+-nya tadi? Nah, 10 pangkat min 1. Jadi di sini min log
10 pangkat min 1. Min log 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 1. Nah, jadi pH dari larutan yang sudah diencerkan bernilai 1. Seperti itu. Bisa ya, gampang ya. Nah, langsung saja ke video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya mengenai perhitungan pH campuran larutan yang sejenis. Ya, jadi campuran yang dimaksud itu adalah campuran dari larutan yang sejenis. Contoh, HCl dicampur dengan HCl. NaOH dicampur dengan NaOH, AlOH 3 kali dicampur dengan AlOH 3 kali. Tetapi bedanya adalah volume dan konsentrasinya. Jadi misalnya HCl di sini ya, memiliki konsentrasi 0,5 dicampur dengan HCl lagi tapi konsentrasinya 2M. Nah, misalnya seperti itu ya, dengan volume yang berbeda pula. Nah, ini merupakan pH campuran. Nah, di mana dari campuran tersebut bisa kita hitung konsentrasi campurannya. Ya, dengan menghitung konsentrasi campuran menggunakan rumus M1V1 ditambah M2V2 dibagi volume total yaitu V1 tambah V2, nanti kita bisa menghitung derajat keasaman atau pH dari campuran tersebut gitu ya. Nah, biar paham, masuk contoh. Contoh ya, suatu larutan KOH memiliki volume 20 mili 0,25 M. Dicampur dengan larutan KOH juga, tetapi konsentrasinya 0,277 M sebanyak 180 mili. Nah, derajat keasaman campuran tersebut sebesar, nah jadi ini saya tuliskan dulu ya, diketahuinya M1 sama dengan 0,25 ya di sini ya, 0,25 M. Nah, V1 sama dengan berapa itu? 20 mili. Nah, ya dicampur dengan dicampur ya M2-nya itu sebesar ini ya 0,277 M. V2-nya adalah 180 mili. Nah, ini ya. Nah, bisa kita menghitung M campurannya. Nah, M campuran kita hitung dengan ini ya, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, saya teruskan ya, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi dengan volume total atau V1 ditambah V2. Nah, tinggal kita masukkan M1-nya adalah 0,25, nah, V1-nya adalah 20, ditambah M2-nya adalah 0,277. Nah, dikali V2-nya 180 per, nah ini ya, V1-nya adalah 20, V2-nya adalah 180. Nah, ya. Ya, 0,25 dikali 20, 5 ya. Nah, ditambah dengan 0,277 dikali 180. 49,86. Nah, kita ini saja ya. Kita bulatkan saja jadi 50. Nah, dibagi 20 tambah 180, 200. Nah, gini ya. 55 dibagi 200. Nah, ya. 0,275 M. Nah, ini ya polaritas dari campurannya sudah diketahui. Maka kita menghitung pH-nya. Nah, KOH. Nah, KOH ini merupakan larutan yang bersifat basa kuat ya. Maka dia akan terionisasi sempurna. Nah, reaksi ionisasinya saya tuliskan di sini ya. K+ ditambah OH-. Konsentrasinya sama ya, 0,275 M, maka konsentrasi dari OH- juga 0,275 M. Nah, ya, sehingga POH-nya bisa kita cari ya. Nah, min log. Nah, ini ya. Saya ubah bentuk ya jadi 275 dikali 10 pangkat min
3. Nah, begini boleh kan ya? Jadi 3 min log 275. Nah, seperti ini. Baru kita menghitung pH. Jangan lupa rumus pH sama dengan 14 min POH. Nah, ya. Nah, 14 min, nah, POH-nya berapa? 3 min log 275. Nah, ya, sehingga 14 min 3 kan 11 ya. Plus ya, ini kan min, ini min jadinya plus log 275. Nah, seperti itu. Itu ya. Itu adalah bagaimana cara menghitung dari pH campuran gitu. Intinya adalah untuk menghitung molaritas pengenceran, kita gunakan rumus ini tadi, M1V1 sama dengan M2V2. Untuk menghitung molaritas campuran, ya, maka kita gunakan rumus M1V1 ditambah M2V2 dibagi dengan volume total. Gitu ya. Nah, bagaimana pH, ya, perhitungan pH campuran asam dan basa. Nah, bagaimana? Nah, ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Gitu ya. Sampai ini dulu untuk materi kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan bisa tekan tombol subscribe, tombol suka, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai bertemu. Terima kasih dan bye-bye.